Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Pada saat hari ini kita merayakan hari Minggu, kita beribadah, puji syukur untuk kasih setia Tuhan dalam setiap hari kita jalani. Mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kami tidak pernah membawa apapun ketika kami datang ke dunia Tuhan Yesus. Begitu juga kami tahu Tuhan Yesus, kami tidak akan membawa apapun juga ketika kami kembali padamu ya Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus selalu menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena kami tahu Tuhan Yesus, hati kami sebagai hamba ya Tuhan, yang mau dengan gembala yang benar yaitu Engkau. Mari kita nyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan segenap hati kita nyanyikan Ku Tak Membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kami tinggal semua Tuhan. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin Tuhan. Hati kami sebagai hamba ya Tuhan Yesus, yang selalu dekat padamu Tuhan Yesus, yang selalu taat dan setia kepadamu ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan, sebab Kau Allah yang suci, Maha mulia Tuhan Yesus, Kau Bapa yang kekal dan maha kuasa. Mari kita nyanyikan lagu Terpujilah namamu Tuhan. Allah
Allah yang suci maha mulia, Allah yang suci, Engkau maha mulia Tuhan, maha mulia. Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Engkau maha kuasa, maha kuasa. Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. haleluya, Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. glory bagimu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Yes Yesus, yes Yesus, glory bagimu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau maha kuasa Tuhan, Engkau maha mulia Tuhan. Oh terpujilah Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Glory bagimu Tuhan, oh glory bagimu Tuhan. Kudus namamu, kudus namamu. Engkau Allah kami, Engkau maha kuasa, Engkau maha mulia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan.
namamu Tuhan Yesus. Itulah iman kami Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang luar biasa. Terkuduslah namamu ya Tuhan Yesus. Inilah pujian dan sembah kami ya Tuhan. Sebentar kami akan bersorak-sorai untuk memuji namamu ya Tuhan. Yang siap kita katakan, amin. Shalom. Roh Kudus tercurah dalam hati kita, amin. Dimanapun kita berada ada Roh Kudus, amin. Kita nyanyikan Roh Kudus tercurah. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Janjikan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Nyanyikan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasa-Mu Tuhan. Nyata kuasanya. Yes, Yesus. Haleluya, nyata kuasanya Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Karena Yesus adalah pokok kita, kita adalah carangnya. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus cinta kita semua, amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yes, betul, amin Tuhan Yesus. Kita aminkan itu Tuhan. Jika kami tinggal dalam Engkau, karena Engkau pokok anggur kami, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus agar selalu peka dalam suara-Mu Tuhan Yesus. Dalam rancangan-rancangan-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu tiada berubah ya Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu, ku siapkan hatiku Tuhan. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Yes, kami siap Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami aminkan pujian kami nih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan Yesus. Kau urapi kami Tuhan Yesus. Kau bimbing kami Tuhan Yesus agar kami dapat mendengar dan dapat menjalankan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam segala keadaan, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga mau menyambut kebenaran firman-Mu. Mari layakkan kami Tuhan. Dan mari juga mengurapi kami secara khusus sehingga kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan hari ini kita boleh berjumpa kembali walaupun masih live streaming. Kita tidak bisa tatap muka langsung, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga dimanapun kita berada, Dia ada di tengah-tengah kita. Pagi hari ini saya percaya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita akan memberkati kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini kita juga akan membuka di dalam kitab Kolose, pasalnya yang ke-1, pasal pertama, ayat yang ke-11. Dan juga kita akan membuka dalam kitab Filipi, pasal yang ke-4, ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan dari kitab Filipi, pasal yang ke-4, ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan demikian juga dalam kitab Kolose dikatakan di ayat 11-nya, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari ini kita menghadapi tantangan yang tidak mudah. Semakin hari semakin sulit, semakin berat. Kalau yang lalu kita bekerja mudah, tinggal berangkat, pulang tinggal pulang. Tetapi hari-hari ini kesulitan dari kendaraan yang harus ngantre, batasan-batasan yang harus
kita perhatikan, harus kita patuhi. Karena itu semua untuk kebaikan kita. Mau tidak mau kita harus lakukan. Dan hari-hari ke depan, kalau kita melihat dari keadaan kemarin sampai hari ini, berarti besok-besok ke depan ini bukan menjadi lebih mudah. Keadaan akan bertambah sulit. Dulu mudah kita bertatap muka, sekarang kita sudah sulit untuk ibadah. Ke depan pun masih kita harus jalani seperti ini. Demikian juga anak-anak kita yang sekolah. Semuanya menghadapi kesulitan. Keadaan bukan semakin baik, keadaan semakin buruk. Bukan untuk kita menjadi takut. Karena firman Tuhan mengatakan, mengingatkan jangan takut. Tetapi firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah, waspadalah. Jadi artinya, kalaupun dikatakan hari besok akan semakin sulit, kita tidak perlu takut, tetapi kita harus waspada. Artinya berjaga-jaga, bersiap-siap untuk keadaan itu dari sekarang. Kalau nanti baru kita waspada, terlambat. Jadi dari hari ini, semakin awal semakin baik. Semakin awal kita mempersiapkan diri, semakin kita kuat untuk menghadapi. Nah, pada pagi hari ini, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mau mendapatkan kekuatan untuk dapat menghadapi hari esok yang semakin sulit itu. Dan saya katakan, kalau keadaan semakin sulit sekalipun, keadaan kita akan lebih baik. Dalam kondisi yang buruk sekalipun, kita akan lebih baik. Jadi tema pada pagi hari ini adalah semakin baik bersama Tuhan. Kalau kita melihat tadi, mendengarkan dari ayat firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dikatakan di situ segala perkara. Jadi apapun aja itu. Mau dalam pekerjaan, ataupun dalam pendidikan, kehidupan sehari-hari, ekonomi terutama, kesehatan, semuanya. Segala perkara dapat kutanggung, bisa kita tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi rupanya ada kekuatan Tuhan, itulah yang memampukan kita. Ada kekuatan untuk kita bisa nanggung. Nanggung itu beban, saudara. Dikatakan nanggung itu berarti beban. Berarti bukannya enjoy, enak, bukan. Berat. Tetapi kita sanggup. Seperti seorang olahragawan, atlet misalnya angkat besi. Beban ditaruh hari ini diangkat barbelnya 5 kilo. Latihan dia dengan 5 kilo. Selanjutnya kalau sudah selesai, dia akan bertambah lagi bebannya. Ditambah lagi latihannya. Jadi bertambah-tambah. Kalau tadinya mungkin 5 kilo dan latihannya baru hanya sebentar. Karena ototnya harus dilatih. 5 kilo itu adalah masalah. Hari itu merupakan masalah bagi dia. Tetapi karena rutin, tetap tekun latihan, maka beban 5 kilo ini tidak menjadi beban lagi. Sudah menjadi ringan. Berhasil. Tetapi setelah 5 kilo selesai, sama aja dengan masalah ini selesai. Bukan berarti berhenti, nambah lagi. Itu artinya masalah datang lagi.
Masalah baru, lebih berat. Makanya kalau hari-hari ini kita katakan, aduh baru juga masalah kita kemarin selesai. Udah lagi datang lagi. Kita gak perlu ngeluh, karena apa? Atlet itu tadi bisa bangga. Atlet tadi ketika beban 5 kilo, dia biasa aja. Kemudian setelah dia selesai dengan 5 kilo, dia tambah beban lagi 10 kilo. Wah, dia rasanya bangga. Bisa ngangkat beban lebih berat lagi. Pelatihnya pun juga pasti bangga. Semakin berat lagi, semakin lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ubahnya seperti atlet tadi. Dulu kita menghadapi masalah yang bagi kita saat itu berat kalau diingat-ingat nih. Berat, tapi bisa lewat ya. Sekarang lebih berat lagi. Kemudian kita berdoa biasanya ya. Konseling, berdoa. Kadang kita sampai nangis-nangis dalam doa kita. Lewat itu masalah, kita lega. Baru juga lega sedikit, datang lagi masalah baru lagi. Lebih berat lagi. Kalau kita melihat belajar dari atlet tadi, dia tidak mengeluh. Tapi berusaha. Kalau atletnya ngeluh gak jadi atlet. Berhenti. Demikian juga kita ketika masalah yang berat tadi datang lagi. Ada lagi lebih berat. Tuhan mau kita tetap bersuka cita. Bahkan bersuka cita. Wah sanggup kalau kemarin bisa lewati. Hari ini juga pun sanggup. Kenapa? Karena Tuhan tetap menyertai aku. Jadi kita tidak bisa mengharapkan keadaan situasi akan menjadi lebih baik daripada sekarang. Tapi kita bisa berharap bahwa Tuhan memampukan kita menghadapi segala situasi. Baik buruk ataupun baik. Kalaupun itu mendapatkan yang baik, kita bersyukur lebih lagi, bersuka cita. Karena ada kemurahan Tuhan yang berlimpah. Kalaupun tidak, dalam gelap pun, dalam masalah pun, Tuhan tetap ada. Tuhan juga tetap memberkati. Jadi kita tak perlu mengeluh, tetapi kita bertekun. Tuhan mampukan aku. Itu yang kita perlu. Katakan di dalam kitab Kolose tadi, pasal yang pertama ayat yang 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Oh rupanya ketahuan ini. Kalau ada kekuatan Tuhan di dalam kita, maka kita dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kalau tidak ada kekuatan Tuhan, maka kita tidak dapat bertindak dengan tekun, bersikap tekun, dan kita juga tidak bersikap sabar. Kalau nggak bisa sabar, nggak bisa tekun menghadapi segala keadaan, di sana sudah kelihatan wah ada indikasi. Kalau misalnya kita ke dokter, oh ada penyakit. Harus diobati. Atau kurang vitamin, kurang gizi. Secara rohani kita juga mengalami seperti itu. Jadi rupanya kita memerlukan untuk menghadapi masalah, kita memerlukan ketekunan dan kesabaran untuk bisa melewatinya. Tetapi untuk tekun dan sabar perlu kekuatan. Kekuatan Tuhan. Dalam kekuatan Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung. Nah, bagaimana sekarang? Bu, bagaimana caranya agar saya dapat kekuatan Tuhan? Di mana? Andaikan kekuatan bisa kita beli, Bapak Ibu Saudara, kita pasti beli. Karena itu yang kita perlukan. Yang kita perlukan adalah kekuatan Tuhan. Di manakah letak kekuatan Tuhan? Di mana kita dapat memperoleh kekuatan Tuhan? Kalau kekuatan itu seperti suplemen, andai kata seperti itu atau seperti jamu, sepahit apapun, kita tetap beli dan kita tetap konsumsi.
Demikian juga dalam hal rohani. Saya berharap sesulit apapun sepertinya kalau kita harus jalani untuk mendapatkan kekuatan itu. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap mengejarnya, tetap mau meraihnya. Karena itu adalah modal. Tanpa kekuatan Tuhan kita tidak sanggup menghadapi keadaan. Nah, sekarang sulitnya seperti apa sih? Sulitnya bukan di mana-mana di luar yang membuat kita menjadi sulit, tetapi kesulitan dari diri sendiri. Yang malas, yang nunda-nunda, yang tidak percaya. Kalau kita percaya dan tidak mau kita membiarkan diri untuk bermalas-malas, kekuatan Tuhan bisa kita raih. Di mana untuk kita dapat memperoleh? Pertama di dalam doa. Kalau doa kadang-kadang udah gak kejawab, rasanya mentok ini tuh langsung ngedrop, mulai turun. Kalau tanda orang percaya doa adalah kehidupannya. Itu adalah nafas hidupnya. Tidak harus kita langsung harus berlutut dimanapun Bapak Ibu Saudara. Setiap situasi, Tuhan tolong. Tuhan tolong aku Tuhan. Sekecil apapun masalah yang kita hadapi atau pekerjaan yang kita hadapi, Tuhan tolong. Mampukan aku Tuhan. Engkaulah andalanku, Engkau gunung batuku, tempat perlindunganku. Hanya Engkau yang sanggup menolong aku Tuhan. Mari Tuhan pimpin tiap langkahku. Dalam setiap keputusanku. Jadi itu bisa kita ucapkan baik waktu kita berlutut ataupun kita saat berdiri seperti ini, saat kita berbicara dalam hati kita tetap mengucapkan doa. Kalau sudah terbiasa jadi enak kok. Bahkan mengalir begitu aja. Jadi jangan tunda, jangan tunggu. Kalau masalah sudah semakin sulit baru cari Tuhan, terlambat. Cari Tuhan, minta kekuatan Tuhan dari sekarang. Ketika keadaan mulai makin buruk di hadapan kita, kita sudah siap. Karena sudah cukup kekuatan Tuhan di dalam kita. Sehingga kita sanggup menanggung setiap keadaan. Dan bahkan lebih daripada itu dia memberikan hikmat untuk kita dapat melaluinya. Kalaupun tidak, dia akan bawa kita terbang tinggi melewati masalah. Kalaupun jalan itu buntu, Tuhan sanggup mengangkat kita. Yang penting bagian kita. Mencari kekuatan Tuhan untuk kita bisa menghadapi setiap keadaan. Kedua, kalau tadi sudah melalui doa, berikutnya adalah kebenaran firman Tuhan. Karena kalau hanya doa saja, kita akan jadi doa itu menjadi keluhan. Tetapi doa yang dengan iman, berdasarkan ada satu landasan yaitu firman Tuhan. Jadi kita perlu firman Tuhan. Seperti pagi hari ini, dikatakan tadi, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Jadi Tuhan janjimu untuk memberikan kekuatan kepadaku. Aku percaya Tuhan janjimu ya dan amin. Dan aku melihat Tuhan karyamu yang besar, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi sesulit apapun Tuhan, mari Tuhan mampukan aku. Jadi kebenaran firman Tuhan menjadi dasar dalam setiap doa kita. Kita pegang teguh dan percaya. Pertama tadi melalui doa. Kemudian berikutnya kebenaran firman Tuhan.
Selanjutnya apa? Yang ketiga, percaya. Sudah doa, sudah firman, percayanya nggak ada. Sudah kok. Kalau nggak percaya kan nggak doa. Iya. Kemudian, aku udah baca firman Tuhan, bahkan tiap hari lagi. Tiap hari baca firman Tuhan. Sudah berdoa, disuruh berdoa udah. Tapi kalau percaya nggak ada, tetap ngeluh juga. Bapak Ibu Saudara, kalau memang doa dan membaca firman-Nya efektif, bisa terlihat ngeluh atau enggak. Kalau masih ngeluh berarti belum percaya, kurang percaya. Bukan, saya tidak mengatakan tidak percaya, kalau nggak percaya berarti nggak berdoa. Nggak akan baca firman Tuhan, kurang lah. Yang tepat adalah kurang. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan, hai kamu yang kurang percaya. Ketika bersama murid-muridnya, dia selalu menegurnya apa? Hai kamu yang orang-orang yang kurang percaya. Berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu? Kalau kita lihat di kitab Markus, ketika pohon yang kering yang dikutuk yang jadi kering, pohon aram jadi kering. Kurang percaya. Jadi rupanya ada ukuran. Kalau kiranya kita masih pengen ngeluh, berarti kurang. Bagaimana nambah percayanya? Lututnya lagi. Berarti doanya belum sampai total. Belum berserah. Hari ini kita sangat memerlukan kekuatan Tuhan. Sangat-sangat perlu. Hari esok semakin sulit. Bahkan kita di ambang krisis. Bukan untuk nakut-nakutin, tetapi kita mempersiapkan diri dan kita mau menghadapi itu dan mau kalau bisa itu semua disingkirkan. Tidak ada lagi masa krisis nantinya. Tetapi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita perlu berdoa untuk bangsa dan negara kita. Agar itu semua kalau bisa dijauhkan, dilewatkan. Tetapi kalau memang harus dijalani, Tuhan mampukan. Kita harus percaya teguh. Jangan goyah. Dan kemudian dengan 3 hal ini tadi, kita harus bertekun dan sabar. Itulah kuncinya. Sehingga setiap perkara, apapun itu, kita sanggup menanggungnya. Kita dapat melewati setiap masalah, setiap badai kehidupan bersama Tuhan. Dalam kekuatan Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya, kalau kita bisa melewati, kita nggak perlu bangga diri. Karena semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Sehingga tidak perlu kita memandang rendah saudara kita yang lain. Yang imannya belum nyampe. Jangan sampai katakan, kamu sih kasih tahu nggak percaya. Nggak mau, suruh aja males ini itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita kuatkan. Kita menguatkan satu dengan yang lain. Ketika kita menguatkan, itu sama saja kita sudah memberikan berkat. Membagi berkat. Kita harus berbagi itu dalam bentuk uang kalau memang nggak ada. Kalau ada ya puji Tuhan. Kalau tidak ada, setidaknya kita memberikan semangat, itu berkat yang luar biasa bagi saudara kita. Tuhan pasti buka jalan keluar. Cari kekuatan Tuhan. Yuk, temani berdoa. Ingatkan kebenaran firman Tuhan. Kita butuh. Kita perlu hari-hari ini. Untuk saling menguatkan. Satu bisa melewati masalah. Puji Tuhan bisa bawa teman yang satu lagi. Saudara yang lain. Untuk juga boleh berjalan bersama Tuhan. Sehingga kita semua anak-anak Tuhan diberikan kekuatan. Kita akan tampil lebih dari pemenang. Kita bisa tampil beda.
apapun keadaannya, tetap tekun. Tetap jalani dengan sabar. Semua ada waktunya. Dulu kita juga mengalami kok masa-masa yang sulit. Tapi nyatanya bisa lewat. Kemudian hari besoknya kita ngalami juga. Coba kalau kita renungkan, kita ingat kembali. Semua juga akan berlalu. Semua badai akan berlalu kok. Semua ada waktunya. Tetapi agar kita tetap hidup dalam kemurahan Tuhan, dalam kelimpahan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan. Terutama kesehatan, berkat jasmani, damai sejahtera dan sukacita. Kita perlu kekuatan ekstra. Dan mari kita meraihnya. Bersama-sama kita saling menguatkan sehingga tidak ada satu yang tertinggal. Semua mendapatkan berkat. Semua diberikan kekuatan. Dan semuanya boleh melewati setiap masalah. Dan kita akan bersuka cita, mengucap syukur dengan berlimpah-limpah. Ketika semua masalah ini yang pandemi ini berlalu. Dan kita boleh berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mengingat kembali, mari kita baca di dalam ayat yang sudah kita renungkan bersama. Ingatlah, segala perkara dapat ku tanggung, bukan hilang saudara. Dapat ku tanggung. Jadi bebannya tetap ada ya. Masalahnya tetap ada ya. Enggak hilang yang masalahnya. Tetapi akan dilewati. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan selanjutnya. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan. Segala kekuatan. Katanya kemarin gak bisa yang ini. Kok bisa ya dia? Nah, diberikan. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Demikianlah ada 4 hal yang harus kita penuhi untuk kita dapat menghadapi situasi yang sulit esok hari. Pertama, jangan lepas dari doa, firman Tuhan, percaya, semakin bertumbuh ya dalam iman. Kemudian ketika menghadapi masalah, karena masalah tidak akan lari, kitanya yang harus melewati, yaitu tekun dan sabar, jadi bukan mengeluh. Saya percaya kalau kita mau menjalani firman ini, mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, semuanya akan kita dapat lewati. Puji Tuhan, biarlah firman pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Untuk kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Yang kami boleh terima pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami. Dan mari Roh Kudus, Engkau mengingatkan kami agar kami tetap teguh Tuhan. Kami mau tetap tekun dalam doa kami, dalam perenungan firman. Demikian juga Tuhan semakin bertumbuh di dalam iman dan dengan tekun dan sabar untuk menghadapi setiap keadaan. Terima kasih Bapa, materaikan kebenaran firman-Mu di dalam loh hati kami, di dalam akal budi kami, di dalam jiwa kami Tuhan. Sehingga Tuhan tetap ada sukacita dan damai sejahtera dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan berdoa syafaat, mengarahkan hati kita. Untuk kita boleh berdoa bagi saudara-saudara kita. Berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi para pemimpin kita. Kami bersyukur Tuhan, kami mengangkat Tuhan doa pada pagi hari ini. Mengangkat syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan memberkati saudara-saudara kami, dimanapun mereka semua berada. Hamba-hamba-Mu Tuhan, para pelayan-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka melayani Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati. Dengan kesehatan, dengan berkat jasmani. Dengan kekuatan yang daripada-Mu. Dengan sukacita dan damai sejahtera.
di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam setiap keadaan, baik mereka sakit Tuhan, ketika mereka sehat ataupun mereka dalam kekurangan, dalam kelimpahan, biar kami tetap mengingat kepada Engkau Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan, dalam setiap keadaan Engkau tetap ada. Dan biarlah Tuhan, setiap kami boleh saling peduli di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ada kesatuan hati. Dan kami percaya kami akan boleh melewati setiap badai kehidupan ini bersamamu. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan. Bagi para pemimpin di negeri kami. Terima kasih Tuhan, bukan kebetulan mereka memimpin Tuhan. Engkau yang menetapkannya. Mampukan mereka, berikan mereka hikmat untuk dapat memimpin kami dengan bijak ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan keadaan ini sangat sulit. Mereka pun juga Tuhan mengalami dilema Tuhan dalam setiap mengambil keputusan. Namun kami percaya ketika mereka Tuhan Engkau berikan hikmat, Engkau mampukan, mereka akan mendapatkan hikmat yang daripadamu dan mereka dapat memutuskan setiap keputusan dengan bijak sesuai Tuhan dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bukankah Engkau Tuhan yang memberikan hati? Mari berikan hati yang takut akan Engkau. Berikan kesempatan mereka kepada mereka untuk dapat mengenal Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, sehingga Tuhan dalam takut akan Engkau Tuhan, mereka Tuhan boleh menjalankan tugas dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam setiap keadaan yang kami hadapi yang semakin sulit ini Tuhan, kami percaya pemeliharaanmu tetap sempurna. Terima kasih Tuhan, apapun situasi yang ada Tuhan. Mari Tuhan mampukan ya Bapa untuk kami boleh taat ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Taat kepada pemimpin kami ya Bapa, yang membawa kami Tuhan kepada Tuhan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Keputusan-keputusan-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ya Bapa di surga, berikan kami hati yang mau bekerja sama. Hati yang mau Tuhan untuk peduli kepada sesama. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga keadaan ini Tuhan tidak semakin berat bagi kami. Namun Tuhan di dalam keadaan yang berat ini tetap akan ada sukacita. Sehingga semuanya menjadi ringan bersamamu. Terima kasih Tuhan, lebih daripada itu bahkan kami dapat melewati setiap badai ini Tuhan. Kami akan tampil lebih dari pemenang. Bangsa dan negeri kami akan tampil lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karenanya kami minta Kau curahkan Tuhan Roh Kudus-Mu. Karena tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan, tidak ada satupun Tuhan orang dapat percaya kepadamu, dapat memanggil Engkau Tuhan. Mari ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berikan kesempatan untuk negeri bangsa kami Tuhan boleh diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan hamba berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang melayani yang di GPIAI, terutama di GPIAI Efata Cibinong ini ya Bapa. Mampukan Tuhan kami semuanya untuk bersehati dalam melayani. Berikan kami Tuhan juga kekuatan, berikan kami hikmat Tuhan, agar Tuhan setiap pelayan ini boleh menjadi berkat. Dan kami berdoa Tuhan bagi sinode kami Tuhan, GPIAI, demikian juga untuk gereja-gereja cabang semuanya ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, baik pusat dan cabang. Mari Tuhan memampukan kami untuk kami dapat melayani Tuhan, sidang jemaat-Mu dimanapun kami semua berada dan kami boleh menjadi berkat. Keberadaan kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang percaya, demikian juga mereka yang belum mengenal Engkau. Bahkan mereka yang masih jauh ya Bapak. Sehingga Tuhan melalui GPIAI ini ya Bapak banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih, setiap apapun yang diperlukan mari Tuhan juga cukupkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita telah di ujung acara ibadah kita. Mari kita nyanyikan lagu El Shaddai. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut,
susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan menerima berkat-Nya. Kita arahkan hati kita dan kita terima berkat-Nya. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa kita yang di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita. Di saat kita masuk, di saat kita keluar, dimanapun kita semua berada, Tuhan memberkati. Setiap berkat yang masuk dalam rumah tanggamu juga Tuhan memberkati. Dikuduskan, dilipat gandakannya seperti 5 roti dan 2 ikan. Sehingga kehidupanmu tidak akan pernah berkekurangan. Bagi kita yang telah menerima berkat ini, kita katakan amin. Bapa terima kasih. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Bapa. Di dalam surga ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.